Baik Pak Sir, terima kasih. Selamat malam. Masih semangat ya Mbak untuk belajar ya. Mohon maaf, tadi saya mundur karena kan ada pertemuan untuk persiapan pelatihan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang anatomi dan fisiologi manusia. Ya, ini saya berikan secara sederhana. Mbak Iva nggak usah harus menghafalkan, karena pastinya kalau sekali pertemuan mungkin tidak akan mampu menghafal, tapi harapan saya ini nanti menjadi catatan ini jangan hilang ya. Nanti saya berikan, saya kirim lewat Pak Sur materi ini supaya nanti bisa diulang-ulang belajar ya. Karena ini menjadi hal penting kalau nanti Mbak Iva merawat pasien ya. Jadi agak karena anatomi fisiologi ini kan berkaitan dengan problem penyakit gitu ya. Jadi kalau nanti ketika merawat itu misalnya pasiennya kok sesak, oh ini problemnya apa gitu, oh paru-parunya atau jantungnya, nah itu nanti akan berhubungan gitu ya, tapi nggak usah tegang, santai saja. Ya, jadi secara konsep komposisi tubuh manusia itu dilihat dari berat badan ya. Jadi uh, penghitungan cairan, obat-obatan itu dihitung berdasarkan berat badan. Nah, komposisi tubuh itu menunjukkan perbandingan antara massa lemak, massa tulang, jumlah cairan tubuh, jaringan organ, dan otot. Jadi maksudnya seperti ini, manusia itu kalau orang gemuk, wah kelihatan ya, wah lemaknya tebal, olahragawan ototnya besar gitu ya. Kemudian ada orang yang massa tulangnya itu gede, jadi badannya kurus tapi tulangnya besar-besar. Ada juga kan. Ada juga orang yang nampaknya gemuk tapi ternyata cairan tok gitu ya. Kalau orang Jawa bilang keplu-keplu, jadi gemuk tapi gemuk cairan itu kan ada ya. Nah, rata-rata seseorang itu apa namanya mempunyai ke, apa isinya ada lemak esensial dan non esensial ya, itu nggak usah dihafalkan. Kemudian yang paling penting adalah bahwa di dalam tubuh kita kita dikatakan kelebihan berat badan kalau melebihi 10 sampai 20% berat badan normal. Jadi misalnya tingginya 150. Jadi idealnya berat badan saya itu adalah kurang lebih 41 kilo. Tapi sekarang saya 51. Jadi naik 10% ya. Nah, ini sebenarnya sudah boleh dikatakan overweight gitu. Nah, kemudian disebut obesitas ya, sering menyebut wah ini obes, takut obes gitu. Itu kalau berat badannya melebihi 20%. Jadi misalnya harusnya 50 kilo, dia sudah 75, itu obesitas. Tapi kalau 50 kilo baru 60, itu baru dinamakan overweight ya, kelebihan berat badan. Kemudian yang terpenting juga adalah bahwa di dalam tubuh seorang dewasa itu 60% isinya air. Air itu macam-macam karena di dalam tubuh itu ada air, darah, plasma itu berupa air. Nah, kenapa ketika orang diare muntah-muntah itu akan apa namanya kehilangan banyak cairan, harus segera diisi dengan pemberian cairan infus karena memang 60% dari tubuh manusia itu seorang dewasa itu air. Terlebih pada anak-anak dan lansia sangat rentan terjadinya dehidrasi, kekurangan cairan. Makanya ketika nanti Mbak Iva merawat pasien lansia yang mengalami diare atau bahkan muntah hebat atau bahkan tidak mau minum, ini segera mencari bantuan. Bantuan itu apa ya? Periksa ke dokter, merujuk ke medis karena ini segera akan dilakukan suatu tindakan pemberian cairan. Pemberian cairan bisa melalui infus, bisa melalui sonde, bisa minum langsung gitu ya. Nah, kemudian cairan yang ada di kita itu akan keluar bisa berupa kencing,
berupa keringat, berupa uap air dari hasil nafas kita, bisa berubah juga dengan tinja. Nah, secara keseluruhan, rata-rata dalam sehari itu kita akan kehilangan 2,5 liter cairan. Makanya kenapa kita harus minum juga kurang lebih 8-10 gelas. Dengan asumsi 1 gelas itu 240 ml. Berarti kalau 10 gelas kan 2400 cc. Oke, sekarang ke anatomi fisiologi. Jadi, anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh beserta fungsinya. Struktur itu bentuk, fungsi itu ya fungsi ya. Nah, di dalam anatomi ini nanti ada pengetahuan tentang bentuk, letak, ukuran, dan hubungan berbagai struktur. Artinya, antara tangan dan dada itu kan berhubungan, ya, gitu ya. Strukturnya jadi satu, gitu ya. Kemudian kalau fisiologi itu ya ilmu yang mempelajari faal atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat tubuh tersebut. Oke, kita ke sistem rangka ya. Sistem rangka itu sistem tulang ya. Tubuh manusia itu didukung oleh sistem rangka sebanyak 206 tulang. Pusing kan kalau menghafal, jadi nggak perlu menghafal ya. Di sini dihubungkan dengan tendo. Tendo itu kalau Mbak Iva bisa membayangkan makan ayam, ya, makan ayam itu misalnya Mbak Iva makan ini deh, ayam itu apa? Ceker, ceker yang masih jadi satu dengan paha bawah. Kebayang ya? Itu kan ada jaringan yang tipis-tipis toh. Nah, itu ada tendo. Selain tendo ada ligamen. Ligamen itu yang mengikat. Ya. Jadi, ketika tulang itu tanpa tendo dan ligamen, ya nggak bisa apa-apa. Pernah dengar seorang atlet ligamennya sobek? Pernah dengar ya? Karena benturan keras, ligamennya sobek, ya dia nggak bisa main apa-apa lagi, harus diperbaiki gitu. Begitu juga kalau tulangnya patah, ya berarti harus diperbaiki. Nah, tulang itu terdiri dari matrik protein. Makanya kenapa ketika nanti patah tulang, harus banyak makan protein gitu ya. Termasuk ada kolagen yang mengandung garam, mineral, terutama fosfat dan kalium. Protein, mineral tulang seperti kalsium, fosfat, dan piroksida. Gampangnya, ketika tulang itu bermasalah, berarti apakah ada persoalan dengan protein, kolagen, dan mineral. Ya, misalnya kolagen itu pada lansia itu sudah mulai banyak kehilangan kolagen, jadi mudah patah. Begitu juga mudah patah karena kehilangan kalsium. Pada pasien kanker itu akan mudah kehilangan kalsium di tulangnya karena dia kesedot ke darah. Makanya pada pasien-pasien kanker akan mudah terjadi patah tulang. Itu ya. Kemudian sistem rangka ini terdiri dari rangkaian tulang. Oh, mohon maaf, baterai saya sebentar. Sebentar ya Mbak Iva ya. Sebentar. Saya ambil cas. Oke, kita lanjutkan. Jadi intinya bahwa di sistem rangka tadi, rangkaian tulang itu terdiri dari sendi-sendi ya, kayak sendi lutut gitu ya. Terus ada tulang rawan itu misalnya seperti tulang iga itu tulang rawan.
itu melekat ke otot juga sehingga dapat mempertahankan rangka manusia dan fungsi tubuh. Mudahnya adalah tulang tanpa otot juga tidak ada artinya, gitu ya. Nah, kemudian rangka tulang itu terdiri dari jaringan ikat yang kaku dan keras sebagai jaringan penyokong yang terdiri dari mineral zat perekat dan zat kapur. Maka kenapa yang tadi saya sebutkan ketika terjadi kemunduran usia, mineral dalam tulang-tulang itu sudah mulai menurun. Termasuk minum kopi bagi wanita itu salah satunya terjadi gangguan penyerapan kalsium. Makanya tulangnya mudah keropos. Meskipun saya juga pecinta kopi ya. Oke, terus apa saja sih gangguan pada tulang, kelainan ya? Fraktur. Ini bahasa medisnya. Kalau bahasa awamnya adalah patah tulang. Ya, sudah jelas patah tulang itu artinya ya bisa retak, bisa patah. Kemudian ada juga gangguan namanya osteomielitis. Itu infeksi pada tulang. Ada rakitis. Rakitis itu merupakan pertumbuhan abnormal pada anak yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Mungkin sekarang jarang. Zaman saya dulu, saya waktu masih kecil itu banyak anak-anak menderita rakitis karena gizi buruk gitu ya. Kemudian osteoporosis, saya yakin ini Mbak Iva sangat familiar ya, karena sering menjadi bahan diskusi publik, masyarakat. Osteoporosis harus minum susu yang mengandung high high kalsium gitu ya. Osteoporosis ini terjadi karena jumlah sel dalam tulang menurun. Sering terjadi pada wanita menopause. Kemudian akromegali, ini disebabkan oleh jumlah hormon dalam pertumbuhan tubuhnya itu melebihi. Pernah lihat orang raksasa kan tinggi itu loh, tingginya enggak tingginya yang tidak lazim. Pernah ya lihat ya? Nah itu akromegali, tangannya besar, kakinya besar, orangnya tinggi, melebihi enggak lazim lah, itu termasuk akromegali. Kemudian fibrosdisplasia, ini adanya jaringan tumbuh pada tulang. Kemudian osteogenesis imperfect, itu artinya tulangnya rapuh. Kanker tulang, jelas ya, terjadi keganasan pada tulang. Ini biasanya karena penjalaran. Kemudian berikutnya adalah sistem otot. Di tubuh manusia itu ada 3 sistem otot. Otot jantung, otot polos, otot rangka. Otot jantung ini berfungsi memompa jantung dalam peredaran darah. Ini merupakan bersifat otonom yang artinya bekerja dengan sendiri tanpa diperintah. Dari kata-katanya kita sudah tahu otonom itu berarti berjalan sendiri. Kita kan nggak bisa memerintah jantung untuk berdetak dan berhenti kan, gitu ya. Jadi dia akan melakukan pekerjaannya terus-menerus tanpa diperintah. Kemudian otot polos, ini bekerja dikontrol oleh otak. Contohnya saluran pencernaan ya, gerakan usus itu dikontrol oleh otak. Kita juga tidak bisa mengendalikan. Kemudian otot rangka ini berdasarkan keinginan atau bisa dikontrol. Misalnya tangan kita tadi, oh yuk gerak yuk. Itu salah satu di sistem otot. Kemudian apa tahu fungsi sistem otot itu? Tadi ya, melakukan gerakan tubuh, menjaga keseimbangan tubuh, mengatur postur, membantu saat melahirkan karena kekuatan dari otot itu merupakan power pada saat melahirkan. Menggerakkan sistem pencernaan dan perkencingan, kemudian pernafasan ya, ketika bernafas diatur oleh diafragma. Diafragma itu di bawah tulang dada, yaitu di mana otot-otot itu digunakan dalam pernafasan. Kemudian berikutnya ada juga otot penglihatan. Jadi di mata kita itu ada ototnya ya. Pernah lihat kan bagaimana orang itu jatuh jadi kelopak matanya itu nutup terus ya. Pernah lihat ya, nggak simetris.
Nah, itu bisa jadi karena ototnya yang bermasalah. Lanjut, yaitu sekarang tentang tadi anatomi ya dan fisiologinya sistem otot. Gerak manusia itu dihasilkan oleh kontraksi otot. Iya, kontraksi namanya. Sehingga menghasilkan gaya untuk menggerakkan anggota badan. Pada gerak sadar, sinyal perintah dari pusat sistem saraf ditransmisikan, dikirim melalui saraf tulang belakang. Kemudian otot berfungsi dengan normal jika antara sistem saraf, spinal cord, dan otot terhubung secara utuh dan bekerja dengan baik. Gampangnya gini Mbak Iva. Misalnya tangannya utuh, kakinya utuh, tapi ada masalah di otaknya, sehingga otak tidak bisa mengirim sinyal ke tulang belakang, maka nggak akan ada gerakan. Bisa dipahami ya? Jadi tulang, gerakan otot itu juga dipengaruhi oleh saraf. Contohnya pasien stroke, ya. Stroke itu kan gangguannya ada di saraf. Nah, karena sini nggak ngirim, ya dia nggak akan ada gerakan, meskipun tangannya butuh. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Mbak Iva? Tadi ada pertanyaan tentang elektrolit itu apa, Bu? Oh, elektrolit itu ini Mbak. Nah, jadi elektrolit itu mudahnya, bentar, bahasa awamnya ya. Bentar. Elektrolit itu isinya garam, kalium, elektrolit. Jadi elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya menjadi penghantar elektrik. Elektrolit ini bisa berupa air, asam basa, atau senyawa. Jadi gampangannya, elektrolit itu sebenarnya berupa cairan. Di tubuh kita ada cairan dan elektrolit. Kalau air itu kan hanya H2O saja. Kalau elektrolit itu ada kalium, ada natrium, garam. Dia berfungsi untuk menggerakkan otot-otot. Gitu ya. Nah, sekalian itu bagus pertanyaannya. Pada lansia seringkali mengalami namanya penurunan garam dalam darah. Natriumnya turun, namanya hiponatremi. Nah, apa yang terjadi? Biasanya dia akan lemes-lemes. Pernah kan nggak makan garam sehari? Pernah puasa nggak makan garam nggak, Mbak Iva? Nggak pernah. Ya, lemes. Kenapa lemes? Karena garam itu berfungsi membantu kontraksi otot. Itu bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi nanti akan sering terjadi ya, pada lansia itu terjadi penurunan natrium dalam darah. Bisa sampai nggak sadar, betul, benar, sampai nggak sadar karena natrium itu sangat penting untuk kontraksi otot, untuk merangsang otak dalam bekerja. Karena kalau natrium dalam darah turun, itu otaknya juga bisa bengkak, Mbak. Otak ya, dalam kepala. Ketika otak bengkak, bisa nggak sadar. Gitu ya. Oke, saya kebayang? Bisa, Bu. Oke, pertanyaan yang bagus. Karena nanti sering terjadi itu. Oke, bisa lanjut? Lanjut. Baik. Sekarang kita ke sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu memiliki fungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih untuk melawan kuman yang masuk ke tubuh. Yang poin 2 ini maksudnya begini. Ketika kita sakit, diserang suatu penyakit flu misalnya, itu tubuh itu akan melindungi dengan menaikkan sel darah putih. Makanya waktu mau flu demam enggak?
Demam kan? Demam itu suatu pertahanan sebenarnya. Jadi malah baik ada demam. Kalau nggak demam, tahu-tahu sakitnya parah. Hanya demam itu kalau berlebihan kan tidak baik karena nanti mengganggu otaknya gitu loh, terutama pada anak-anak dan lansia. Jadi meskipun demam itu merupakan wujud dari kemampuan tubuh untuk melawan penyakit, tapi demam juga tetap dikendalikan. Gitu ya. Oke, kemudian fungsi yang ketiga mempertahankan keseimbangan kondisi tubuh ya, jelas ya. Misalnya contoh di darah itu kan ada hemoglobin. HB-nya rendah kurang dari 10 pasti lemes-lemes ya. Anemia gitu ya. Oke, lanjut di saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu bahasa medisnya traktus digestivus ya. Di sini pencernaan itu tersusun organ dari mulut, mohon maaf, sampai anus. Dia berfungsi untuk mentransfer, mengirim nutrisi atau makanan dari luar tubuh. Kita makan kan? Air, macam-macam tadi. Kemudian selanjutnya mengeliminasi, membuang zat residu. Zat residu itu zat sisa yang dihasilkan. Gampangnya, ketika kita makan nasi, sayur, lauk, eh, buah, itu kan akan dicerna dari mulut, masuk sampai ada sisa buangan berupa tinja, gitu ya. Kemudian proses pencernaan itu terjadi secara mekanik dan kimiawi. Mekanik itu berarti melalui gerakan, kimiawi itu berarti akan diolah oleh tubuh, gitu loh ya, oleh saluran pencernaan itu. Kemudian hal tersebut terjadi berkesinambungan, ya tadi ya, masuk mulut, turun kan, tenggorokan, kerongkongan, ke apa namanya, ke lambung, lambung ke usus halus, usus besar, sampai ke pembuangan, gitu ya. Nah, pertanyaannya ya, kayaknya nanti belajar tentang pasien yang terpasang selang makan ya. Pasien yang terpasang selang makan itu kan akan langsung masuk ke lambung makanannya. Berarti ada proses di mekanik yang tidak terjadi di mulut. Ya. Oke, lanjut dulu. Nanti ada di mulut ada penjelasannya. Oh, maaf. Oke. Nah, di mulut itu nanti kita bahas di belakang aja karena ada fisiologinya. Maaf, skip. Oke, pencernaan ya. Oke. Lanjut di anatomi sistem saraf. Tadi ya, saraf itu berbentuk seperti tabung, ya, berbentuk seperti tabung. Dia berfungsi menyalurkan informasi dari otak ke tubuh dan sebaliknya. Contoh waktu kita dicubit, sakit kan? Nah, ini rangsang ini dikirim dari tubuh ke otak. Otak mendefinisikan sakit, gitu ya. Kemudian sistem saraf pada manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap aktivitas yang disadari maupun tidak disadari, seperti proses bernafas, detakan jantung, memori, dan sebagainya. Makanya beberapa pasien yang stroke mungkin akan kehilangan memori, jadi pikun gitu ya. Apa saja sih penyakit saraf yang bisa terjadi? Stroke, migrain, sakit kepala, Alzheimer, dan demensia ya, pikun tadi. Kemudian terjadi meningitis, infeksi selaput otak. Oke, kita di anatomi saluran pernafasan. Saluran pernafasan itu kita mulai dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, sampai bronkiolus di parunya ya. Kemudian pernafasan itu memiliki support namanya otot respirasi yang menggerakkan paru-paru kita ini sehingga kita mampu menghirup, akhirnya mengeluarkan.
itu dibantu oleh otot-otot respirasi. Kemudian di sistem endokrin ya. Sistem endokrin itu terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Sistem endokrin ini gampangnya kalau Mbak Iva pernah dengar orang struma gondok, nah itu akibat adanya gangguan sistem endokrin. Ya. Oke. Kemudian di sistem kekebalan tubuh. Jadi tubuh itu berfungsi untuk mempertahankan diri terhadap adanya bakteri, virus, atau patogen lain yang berbahaya. Nah, yang termasuk sistem kekebalan tubuh itu seperti getah bening. Pernah kan mendengar pasien ada masalah getah bening? Ada limpa, sumsum tulang, limfosit, timus, dan leukosit. Itu semua merupakan sistem kekebalan tubuh. Sistem limfatik. Ini sistem limfatik itu kalau bisa dibayangkan, pernah nggak misalnya nyeri tenggorok, infeksi tenggorokan, radang tenggorok pernah? Pernah. Lehernya nyeri nggak? Sini nyeri nggak? Ya, nah itu gampang. Itu berarti karena di darah situ ada sistem limfatiknya. Jadi kalau ini terjadi infeksi, dia akan berespon membantu tubuh untuk mengeluarkan cairan sehingga infeksinya tidak berlanjut gitu ya. Di sistem limfatik seperti itu. Bentar, kok ngehang ini. Oke. Oke. Sekarang sistem ekskresi, pembuangan. Sistem ekskresi ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Apa saja toh organ yang berperan? Ginjal lewat kencing, hati lewat cairan empedu, kulit lewat keringat, paru-paru berupa karbon dioksida ya. Nah, organ hati berfungsi mengeluarkan empedu. Tadi ya, kulit berupa keringat, paru-paru untuk mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Kemudian sistem perkemihan ya. Jadi di perkemihan kita ini, perkencingan, itu ada organ 4. Ginjal, ureter. Ureter itu yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Kemudian kandung kemih dan uretra. Uretra itu yang menghubungkan kandung kemih dengan orifisium uretra. Orifisium uretra itu yang merupakan klep kencing kita itu loh, Mbak. Ya, jadi kenapa kita bisa kencing? Karena ada salurannya tadi. Nah, ginjal berfungsi menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin atau kencing. Fungsi lain yaitu mempertahankan homeostasis air, keseimbangan air. Contoh, ketika orang puasa, ya, si ginjal ini berfungsi untuk mempertahankan cairan tubuh kita itu tetap baik, sehingga dia nggak akan mengeluarkan kencingnya. Itu baik sekali kan ginjal itu. Nah nanti kalau sudah diisi baru dikeluarkan berupa kencing. Itu ya. Kemudian ginjal juga berfungsi mempertahankan tekanan darah. Karena di ginjal itu ada namanya memproduksi eritropoietin yang renin-angiotensin yang berfungsi mempertahankan tekanan darah, kalsium dan sel darah merah ya. Jadi kalau pasien nanti punya pasien gagal ginjal, itu tentunya dia akan bermasalah. Tekanan darahnya akan tinggi, sel darah merahnya rendah yang kelihatan dari hemoglobinnya turun. Kemudian di sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini dibagi 2, laki-laki dan wanita. Ya.
pada laki-laki wanita ada namanya ovarium, ya, kelenjar ovarium, saluran telur, rahim, vagina, maksudnya ini vulva, kelenjar susu dan payudara. Kalau pada laki-laki ada skrotum, testis, saluran sperma, kelenjar seks dan penis. Kemudian di sistem indera ada 5, makanya namanya panca indera. Ya, di sini ada penglihatan dengan mata, indera pendengaran dengan telinga, indera penciuman dengan hidung, indera perabaan dengan kulit, dan indera pengecap dengan lidah. Sampai di sini ada pertanyaan, Mbak Iva? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita membahas tentang fisiologi. Fisiologi itu artinya cabang biologi yang mempelajari tentang keberlangsungan sistem kehidupan, fungsi-fungsinya. Ya. Nah, sistem rangka tadi ya, di sini fungsi sistem rangka tadi menopang dan memberi bentuk tubuh. Bisa dibayangkan kan, kalau tubuh kita nggak punya sistem rangka, nggak punya tulang, seperti film itu ya, Ghost. Ya, ingat kan? Ghost itu nggak punya tulang, jadi dia akan kelempert gitu ya. Kemudian sebagai alat gerak, lalu melindungi organ penting seperti otak, paru, dan jantung, memproduksi sel darah merah, dan juga menyimpan mineral. Kemudian, untuk sistem rangka tadi, kita akan membahas tulang. Tulang kita itu kan ada bermacam bentuk ya. Ada yang pipih, panjang, pendek, dan tidak beraturan. Ya, kalau tulang pipih itu contohnya tulang tengkorak. Kalau tulang panjang itu contohnya tulang lengan atas kita, tulang tangan, tulang kaki gitu. Kemudian kalau tulang pendek itu misalnya tulang lutut. Kalau tulang tidak beraturan itu misalnya tulang belakang seperti itu. Nah, di fungsi endokrin tadi ya, di sistem endokrin itu mengatur hormon dan saraf. Contohnya, jika ada rasa haus, maka saraf mengirim sinyal ke otak. Kemudian ada perintah untuk minum. Kemudian kelenjar di otak akan memerintahkan hormon untuk menahan air supaya air tetap ada di dalam tubuh. Ya. Jadi tidak bablas begitu minum langsung hilang, minum hilang. Enggak, karena tubuh sudah ada sistem yang mengatur. Kemudian fisiologi sistem saraf, ya. Sistem saraf merupakan jaringan yang kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur semua kegiatan. Fungsinya untuk berpikir, bergerak, dan mengatur berbagai kerja organ tubuh. Kemudian di sistem pernafasan, tadi ya, cara kerja sistem pernafasan, udara masuk melalui hidung, masuk ke tenggorokan, setelah itu akan turun ke laring namanya, saluran nafas itu. Masuk ke trakea, kemudian di saat kita tarik nafas, diafragmanya naik, otot tulang dadanya akan ketarik ke atas, sehingga udara yang kita hirup itu masuk ke paru. Ya. Setelah itu ada proses penyerapan udara, kemudian dikeluarkan berupa karbon dioksida. Nah, bahayanya ketika bisa menghirup tapi nggak bisa mengeluarkan, berarti karbon dioksidanya akan kejebak. Ini nanti akan terjadi, Mbak Iva bisa merawat pasien di mana fungsi parunya itu sudah menurun sehingga karbon dioksidanya tidak bisa dikeluarkan secara baik. Yang terjadi apa? Ya karbon dioksidanya numpuk di darah, bisa sampai tidak sadar. Kemudian lanjut sistem kekebalan tubuh. Ya, tadi ya tugas utama sistem imun
Nah, sering dengar kan imun gitu ya. Imunnya lagi jelek. Itu kita mengidentifikasi benda asing dalam tubuh. Seperti adanya virus, bakteri, jamur, parasit, dan organ transplantasi. Maksudnya ketika kita flu, tubuh itu sudah mengidentifikasi, wow, ada virus. Apa yang kulakukan? Dia membentuk imunitas. Namanya antigen. Jadi waktu COVID itu antigennya positif, itu sebenarnya imunitas. Tubuh kita bereaksi terhadap virus yang masuk. Kemudian sistem limfatik tadi ya, sistem pertahanan tubuh. Tadi contohnya ketika terjadi suatu infeksi, maka terjadi kenaikan sel darah putih. Maka fungsi limfatik itu adalah melawan penyebab penyakit, kanker juga, kemudian menangani produksi sel yang mungkin menyebabkan gangguan karena selnya berlebihan, mengatur keseimbangan cairan, juga menyerap sebagian lemak makanan dalam usus. Sistem ekskresi tadi ya, yang ginjal, salah satunya merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan tubuh. Organ yang berperan dalam sistem ekskresi adalah kulit, ginjal, paru, hati, tadi ya, yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Kemudian di sistem peredaran darah, jadi intinya bahwa di sistem peredaran darah ini ada organ yang bertanggung jawab, yaitu satu, jantung. Ya, jantung itu merupakan organ vital yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Dia terletak di rongga dada di antara kedua paru. Kemudian ada pembuluh darah, merupakan sistem peredaran darah yang memiliki bentuk tabung elastis ya, darah pembuluh darah itu. Dia berfungsi membawa darah dari jantung ke organ lain dan sebaliknya ya. Dibedakan menjadi pembuluh darah arteri dan vena. Kemudian ada jantung, pembuluh darah, tentunya juga ada darah. Darah merupakan komponen penting yang membawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya. Darah manusia terdiri dari unsur plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Ya, misalnya pada demam berdarah itu terjadi penurunan trombosit. Oh, berarti yang dimaksud trombosit itu adalah keping darah itu Keping ya? darah. Ya. Jadi kalau demam berdarah itu kan sebenarnya yang diserang itu darahnya, ya, virusnya itu, sehingga terjadi pemecahan trombosit yang berlebihan sehingga trombosit dalam darahnya turun. Makanya kenapa bisa sangat rendah, itu ya. Nah, mekanisme sistem peredaran darah itu ada 3 ini ya, tidak saya bahas. Kemudian penyakit yang dapat mengganggu peredaran darah itu apa? Tekanan darah tinggi atau hipertensi, arteriosklerosis, jadi adanya plak-plak di pembuluh darah, penyakit jantung koroner, kerusakan otot-otot jantung, kemudian gagal jantung. Itu contohnya. Sampai di sini ada pertanyaan, Mbak Iva, di sistem peredaran darah? Itu tadi apa pembuluh darah arteri dan vena? Bedanya, kalau Bedanya pembuluh darah arteri itu gampangnya dia berwarna merah muda karena dia membawa oksigen, kaya dengan oksigen. Kalau vena warnanya lebih tua karena dia membawa hasil buangan, ya, hasil metabolismenya. Makanya warnanya lebih tua. Bagus pertanyaannya. Ada lagi?
Tidak. Oke, lanjut ya. Sekarang ke sistem pencernaan. Tadi ya, yang mau saya bahas itu begini. Ketika kita makan, kan melalui mulut. Di mulut ini kan kita mengunyahkan. Ini mengunyah itu namanya proses mekanik. Ya. Nah, di mulut itu juga terjadi proses kimiawi. Di mana di kimiawi ini ada namanya enzim amilase. Makanya ketika kita makan, rasanya manis kan? Misalnya makan nasi tok. Karena di situ ada enzim amilase yang menguraikan polisakarida menjadi maltose. Maltose itu. Nah, normalnya setelah dari mulut masuk ke rongkongan melalui faring masuk ke lambung, lambung masuk ke usus kan, normalnya ya. Jadi dari lambung ke ada flapnya, kemudian ke usus, dari usus ke usus besar, didorong oleh daya dorong namanya peristaltik. Setelah itu akan didorong ke anus, kemudian ke rektum dan ke anus dibuang berupa tinja. Pertanyaannya, kalau orang itu pakai selang makan, pernah lihat pasien selang makan? Dari hidung sampai lambung? Belum ya? Oke, besok akan menemukan. Berarti kan ada hal yang tidak normal, ya enggak? Karena kan tidak ada proses kimiawi. Dari hidung sini langsung mulut. Ya, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Karena makanan langsung tidak melalui proses proses tidak ada gerakan di mulut tadi ya gitu. Nah, yang terjadi berarti enzim-enzim yang di mulut kan nggak kepakai, dia nggak bisa merasakan manis ya, sehingga karena tidak dipakai sering terjadi produksi enzimnya tidak ada sehingga mulutnya mudah basah. Mudah asam, maaf. Ketika mulut asam, itu mudah terjadi luka di mulut. Sehingga mudah sariawan. Pada pasien yang terpasang sonde. Atau mudah infeksi karena banyaknya cairan yang tidak digunakan dalam pencernaan. Seperti itu, Mbak Iva. Kemudian yang terjadi lagi, pada usus besar, kan setelah usus besar kan akan turun ke rektum sebelum anus. Nah, kalau pada pasien yang pakai anus buatan, pernah lihat? Pernah dengar? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kadang suatu kondisi itu menyebabkan orang tidak bisa buang air besar secara normal, tidak bisa lewat anus. Makanya dibuat usus buatan. Anus buatan di perut. Jadi nanti tinjanya keluar dari perut. Terus gimana ya? Enggak apa-apa. Sah-sah saja. Enggak apa-apa, enggak problem. Biasanya itu terjadi keganasan, kanker. Jadi ada beberapa usus yang dipotong sehingga untuk menyelamatkan supaya keganasannya enggak makin merata, makanya akhirnya dibuat usus buatan. Seperti itu, Mbak Iva. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada.
Oke, baik. Ini nanti saya kirim lewat Pak Sur ya, biar bisa dibaca-baca. Baik, Bu. Nanti Mbak Iva punya tugas Mhm. eh, gangguan apa saja yang bisa terjadi pada saluran pencernaan. Atau penyakit lah. Gangguan atau penyakit sama aja. Tadi beberapa udah ada yang saya sebutkan ya toh. Iya, sudah. Oke, sudah cukup? Nggak ada pertanyaan? Oke, Enggak. kalau nggak ada, baik kita cukupkan sekian. Bertemu lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Oke, selamat malam. Terima kasih ya Mbak Iva. Malam, Bu. Sama-sama. Ya, oke, selamat istirahat ya. Maaf ya terlalu malam. Tidak apa-apa, Bu. Oke, ya. Selamat selalu, Bu. Oke, ya, silakan.